Kau ada bersama-sama dengan kami. Kami buka hati kami, kamu dengar suaramu lewat khotbah siang hari ini. Urapi hambamu, urapi firmanmu, urapi kami semua. Hadiratmu ada di tengah-tengah kami pada siang hari ini. Puaskan dahaga kami yang haus. Jamba kami pulihkan. Hadiratmu ada pewahyuan, hadiratmu ada kesembuhan, hadiratmu ada bahasa roh. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau tuntun gereja ini kurang lebih 37 tahun. Kami bersyukur atas anugerah-Mu. Kau telah bermurah hati bagi gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang nampak ya Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih. Kami aman dalam perlindungan darah Yesus. Kembangkan sayap-Mu ya Allah, naungi kami kapan dan dimanapun kami sedang berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Yesus Kristus, berkati para hamba-Mu, para imam musik digital yang telah membawa anugerah lewat karunia dan talenta mereka, sehingga kami boleh nikmati suasana sorga di mana kami sedang berada. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya kita katakan amin. Shalom. Tepuk tangan bagi Allah kita. Silakan duduk, puji Tuhan. Saudara diberkati semuanya. Terima kasih buat para hamba Tuhan, imam musik luar biasa. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala dan kita semua, Pak Sugi yang telah menjadwalkan kami sehingga kami hari ini ada di tempat ini oleh anugerah Tuhan, puji Tuhan. Iya. Tadi juga saya ngejar waktu saudaraku dengan kecepatan yang belum pernah dengan umur 64 tahun saudaraku supaya pas di sini. Haleluya. Kemuliaan bagi Yesus. Seberapa pentingkah informasi itu? Iya. Informasi itu penting sekali saudaraku. Suatu ketika saya pernah diundang, tapi yang undang saya ini untuk panitia Natal tidak dikasih tahu bahwa jalurnya ada pesta besar-besaran, sehingga saya harus muter jauh. Sehingga saya pas untuk doa firman, saya langsung ke mimbar saudaraku. Coba kalau dikasih tahu, Pak ada pesta kira-kira 2 kilometer. Ada pesta tidak bisa lewat, harus masuk gang keluar gang gitu. Jadi betapa pentingnya info. Katakan amin. Betapa pentingnya informasi itu. Katakan amin. Haleluya. Iya. Tadi saudaraku, pujian tadi saudaraku luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Iya. Berkat kami terima dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Udah amin. Apapun yang kusentuh dan kukerjakan dibuatnya berhasil. Apa saja diperbuatnya berhasil. Berarti lebih tinggi nyanyian ini saudara. Disentuh aja berhasil. Luar biasa. Iya. Nah informasinya saudaraku, haleluya. Temanya saya cukup kaget juga. Saya paksa tema ini untuk saya alihkan dengan konsep saya, tetapi tidak bisa. Temanya menabur. Wah, pikiran nih kemana nih kalau menabur nih? Saya puasa saudaraku udah 3 minggu ini. Kemarin saya puasa 3 hari tapi nggak kuat, jadi tepar, akhirnya setiap hari saya puasa saudaraku ya. Tahu nggak tahu apa maksudnya Tuhan? Iya. Yeah. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, menabur ya 148 kali dalam Alkitab. Menabur bahasa Ibraninya Israel. Israel artinya adalah salah satu kata atau kota yang artinya adalah Allah menabur. Ini unik-unik loh ya. Kemarin dengan hiperteksi ini apa kita dapat dan pohon-pohon pun bertepuk tangan. Mana ada pohon-pohon dan gunung-gunung pun. Nah kemarin juga Allah bertepuk tangan. Nah sekarang saudaraku ya, salah satu kata yang menarik dalam Alkitab itu arti daripada is he, dikatakan nama kota artinya Allah menabur atau Allah akan menaburkan benih. Makanya dikatakan satu ayat dikatakan ya, kamu 2 Korintus 9 ayat 11-12 ini pembukaannya saja. Kamu belum masuk ke itu nih ya.
kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Saya tanya Tuhan, ini tema lain. Oh, tiba-tiba saya ingat, ini bulan misi. Bulan misi dalam tanda kutip kata orang, resesi. Kita resepsi. Oh, pintar-pintar ini semua ini. Jadi menarik dia saudaraku dalam konteks bahasa aslinya. Dalam bahasa Yunani pun sporos, kata benda yang berarti benih dan secara umum berkaitan dengan tindakan menabur. Jadi orang yang mau diberkati Tuhan, kaya seperti Yusuf harus menabur. Karena Allah sendiri dikatakan ikut menabur. Aduh. Wow. Jadi maksud saya begini, kalau menabur itu jangan pikirannya duit terus. Ini konsep kita ini harus ada. Memang konsep kita paradigma sekarang itu, makanya kemarin itu gereja ini dapat konsep dikatakan paradigma itu dibagi seperti ini nih. Ya. Kalau saya bilang balik BCA, pikiran Bapak Ibu kemana? ATM kan? Salah, itu BCA huruf abjad BCA. Tapi karena sudah dididik dari sana BCA itu bank, BCA. Butet, beli dulu Aqua terus apa yang dibeli adalah apa itu? Reo, apa? Reo. Oh, ada lagi nama Tito, apa Pito. Tapi selalu terus Aqua terus. Jadi ini juga begitu ya, kalau menabur, oh duit. Ini pendeta mata duitan nih, gitu ya. Nah menabur saudaraku yang dikasih oleh sampai 148 kali berkata benih yang harus ditabur. Allah adalah penabur dan ikut menabur. Wah ini oke, kita mulai saudaraku, silakan kalau ada oret-oretnya menabur ya, menabur. Saya buka dulu itu nih ya. Ya. Menabur saudaraku, tadi saya sudah bukakan saudaraku pembukaannya. Kejadian 8 ayat 12 dikatakan, Kejadian 8 ayat 22. Tadi juga worship leader tadi bilang berkat, berkat dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat, berarti menabur ya. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Mana lebih enak, menabur atau menuai? Hah? Nah apa yang dituai kalau nggak ada yang ditabur? Nah lu, enak aja lu menuai kalau nggak ditabur. Sekarang ladang ini sedang menguning, bulan Oktober, bulan misi. Ladang yang subur taburan untuk menabur. Nggak ada men. Ada sinodi, jangan dipaksa-paksa bilang jemaat amin katanya kan. Ada seperti itu. Tetapi kita harus begitu supaya jangan ngantuk, itu maksudnya. Amin. Kalau kita sering bilang amin, pasti bahasa Ibrani-nya apa? Aman. Oh ya, sorry amang. Amin, Ibrani-nya aman. Amin. Nah, amanlah kau pulang nanti. Nah, menabur dikatakan juga tidak henti-hentinya musim menabur dan menuai. Mana lebih enak? Menabur atau menuai? Saya tidak lanjutkan kalau nggak jelas jawabannya deh. Mana lebih enak, menabur atau menuai? Hah? Di sini menuai, di sini menabur. Berarti balance ya. Jadi yang sini besok menabur, ini yang menuai. Ini gigi jari, ini ngiler gitu ya. Ini gigi apa? Ini enak-enakan, ini keringat-keringatan karena menabur. Menabur itu berat, amin. Menuai juga berat. Dikatakan juga selama bumi ini ada. Kadang-kadang kita nggak sadar loh di bumi Bekasi. Coba gini kayak gini. Ya, coba injak dulu, nggak bakal goyang kok nggak. Ini kuat kundas ini ya. Udah bawa 5 ruko, coba. Kita ini masih di bumi bro. Coba injak dulu kakinya gitu, mana tahu nggak sadar. Coba kakinya dulu. Punya kaki nggak ini? Punya kaki nggak ini? Emang cuman WL bisa ngerjain jemaat. Kenapa worship leader tadi bilang kita memberkati di sana? Tujuannya apa? Menabur air mata supaya minggu depan itu kursi-kursi tidak ada lagi yang kosong.
Jadi kalau worship tidak begini, jangan hanya begini, ingat, iya, ada 200 kursi di atas sana, harus minggu depan penuh. Oh, di sini amin doang. Ini yang menuai, di sini tidak menabur. Kursi yang di atas, jadi kalau worship leader itu profetik semua ini, begini saudaraku, artinya minggu depan penuh itu kursi, minggu depan penuh itu kursi, penuh depan, minggu depan. Jadi doa dan jenis ini harus doa dan puasa karena menghancurkan stronghold. Penguasa di perumahan-perumahan itu harus dipatahkan supaya jemaat datang berduyun-duyun. Menabur dengan cucuran air mata, menabur dengan kaki, dengkul, doa, semua. Karena waktunya sudah sangat singkat, makanya hari ini harvest now. Tepuk tangan bagi Yesus, haleluya, haleluya. Takkan berhenti, artinya gelisah terus. Musim menabur, musim menuai, dingin dan panas. Hari-hari ini 34 ya, panasnya luar biasa ya. Amin. Sudah pakai AC, punya kipas lagi ya. Amin. Itu kita artinya masih di dunia ini. Amin apa amin nih? Apa sudah naik sedikit di langit ketiga? Panasnya luar biasa sekarang, ya. Itu besok lagi ada sirkulasi ya saudaraku ya. Dikatakan juga kemarau dan hujan, katakan amin. Siang dan malam. Nah kalau siang jangan sia-siakan waktu untuk Tuhan. Malam juga banyak doa. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya, haleluya. Nah orang menabur saudaraku seperti di dalam kata menabur 148 kali tadi katakan dalam Alkitab. Nah kata ini menunjukkan pada tindakan menebarkan sesuatu baik secara harafiah, secara menanam benih maupun secara metaforis seperti menabur firman Tuhan atau menabur kebaikan yang berujung pada tuai sesuai dengan perbuatan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini saudaraku ya, nah saya ada data informasinya ya saudaraku, dunia penduduknya kurang lebih 8,09 miliar. Indonesia penduduknya kurang lebih 900.000 saudaraku ya, 389 juta. Bekasi kurang lebih 5.409.000, kurang lebih 6 juta lah. Kota Madia dan kabupaten. Indonesia merdeka baru 80 tahun. Amin. Amin. GBI baru 55 tahun. Agak semangat ini dia. Amin. Gatsu baru 37 kemarin. Bumi Anggrek 26 tahun, 27. Jadi sudah dewasa semua. Tinggal harvest now. Harvest now. Indonesia 80 tahun, berarti sudah siap dituai. 55 tahun, sudah dewasa, tinggal pensiun. Amin. Maka sekarang waktunya menabur air mata, menabur benih, menabur segala sesuatu yang kita butuhkan. Karena untuk raja di atas segala raja. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada satu kejadian yang menarik saudaraku. Di zaman Ishak. Pada saat itu resesi, kelaparan. Ini uniknya firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang kita pelajarin ini bukan seperti firman Tuhan sembarangan saudara. Orang lagi kelaparan, orang lagi udah punya apa-apa, disuruh menabur. Kejadian 26 ayat 12 dan 13. Ya, Bu ya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam waktu itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Kalau di Nigeria ayat ini mereka loncat-loncat saudara. Di sini saya bilang amin nih. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Gak ada yang bilang amin.
Dan sebab ia diberkati Tuhan dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Amin. Amin. Kaya dalam segala hal karena Allah ikut menabur. Amin. Puji Tuhan. Dan dikatakan saudaraku, pada zaman itu musim resesi, kelaparan, maka dibilang kepadanya, kepada Ishak, Ishak jangan pergi, tinggallah di Gerar. Gerar bahasa aslinya adalah penginapan. Nah, orang dalam penginapan itu identik dengan ekonomi menengah. Dia di Gerar, ekonominya menengah, sementara orang lain di luar sana kelaparan. Maka disuruh menabur. Dan hasil dari menabur itulah dia mendapat 100 kali lipat. Dan dia menjadi kaya dan sangat kaya karena Allah ikut menabur. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya, haleluya. Jadi selama ini kita menabur, kita pikir hanya sendiri, saudaraku. Rupanya Tuhan mengurapi taburan-taburan yang Bapak berikan kepada gereja, kepada misi, kepada terjemahinalkan, yang Pak Sugi tahu itu, yang anak-anak yang terjemahinalkan di desa-desa sana, saudara. Sampai dikirim nangis-nangis, saudara. Rupanya Allah ada ikut di sana, ambil bagian. Dia ikut. Jadi selama ini kita kadang-kadang sungkan menabur. Katakan amin. Nah kan, sungkan menabur, jadi seolah-olah iya ya. Nah sekarang kita tahu bahwa Israel bahasa Ibrani adalah Allah menabur. Kalau kita menabur, Allah juga ikut menabur. Artinya memberkati taburan-taburan yang kita berikan, walaupun itu Natal, walaupun itu misi. Gak ada amin, ini saya bilang udah mau Natal juga. Belum baju baru ya. Ini dapat baju ini Casio, saudaraku ya. Casio dikasih orang maksudnya. Iya, Amada sini juga Casio. Iya, kasih orang. Haleluya. Walaupun kita tabur, Allah ikut menabur. Selama ini kita pikir hanya kita sendiri yang hanya menabur. Kita sampaikan Allah, padahal bahasa asli daripada menabur, Israel, Allah ikut menabur. Kalau kita tepuk tangan, Allah pun tepuk tangan. Haleluya. Saya mau libatkan yang di sorga itu ada hadir di sini lewat firman-Nya dan hadirat-Nya. Amin, saudara. Jadi kalau saudara menabur, jangan sungkan-sungkan. Suatu ketika ada orang memberi persembahan, saudaraku ya, begini. Ya, kita mau memberi persembahan ya. Misalnya begitu ya, sampai apa namanya? Apa? Pura-pura nggak tahu. Kalau Bapak Ibu mau menabur, bagaimana cara tangannya? Ya, gimana ya? Gimana ya? Gitu ya, supaya jangan dilihat orang gitu ya. Karena ada firman Tuhan, apa yang dikasih kanan tidak boleh dilihat apa? Apa itu ayat? Apa yang diberi oleh tangan kanan tidak boleh ketahuan tangan ini. Saya salah kali nih Pak jadwalnya ya. Kok nggak ada sama sekali? Apa karena pewahyuan kali ya? Dia agak berat gitu ya. Apa yang dikasih tangan kanan tidak boleh tahu tangan kiri. Jadi waktu kita memberi, diambil tangannya begitu, ada kolektor datang, gini ya sampai gini tangannya ya, gitu ya. Gitu enggak? Ini ada kamera nih ya. Begini enggak tangannya atau gimana ya? Atau ngasih persembahan gini-gini kali ya? Enggak. Bagaimana kita memberi persembahan? Kita ambil, kita kasih begini kan? Supaya orang tidak tahu. Padahal pendeta tahu, itu paling 2.000. Bener aja tuh. Tahu 5.000. Benar apa enggak? Benar apa betul? Kok itu kalau memberi kok sampai begini gitu ya? Kenapa Pak kok megang uang sampai begini? Iya, firman Tuhan berkata, apa yang dikasih tangan kanan tidak boleh tangan kiri tahu. Amin. Itu firman Tuhan, amin. Maka waktu kita memberi persembahan, kita kepal itu uang supaya tidak tahu siapapun. Padahal pendeta tahu. Isinya apa? 5.000. Amin apa amin? Padahal kalau kita menabur, Allah ikut menabur. Yang semua jagat raya ini, yang punya langit dan bumi, yang menciptakan musim, yang menciptakan kata menabur, ikut menabur. Yaitu
Allah sendiri. Ya setuju katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Jadi rubah konsep kita kalau menabur. Wow. Ini berani saya khotbah ini karena ini bulan misi, saudaraku. Nah, di bulan ini kan banyak taburan kita. Ada Natal, ada misi, ada semua, ada semua. Memang di mana-mana kalau khotbah tentang menabur, itu memang jarang bilang amin. Kita harus apalagi Nabi tidak dihormati di kampung sendiri. Kalau di tempat lain saya khotbah ini, waduh, itu sampai 5 kali kolektif, Pak. Udah penuh, dia tambah lagi. Siapa lagi katanya? Siapa lagi? Mumpung pendeta masih datang, siapa lagi? Sudah ditaruh lagi, siapa lagi? Akhirnya pembangunan gereja itu hampir setengah selesai. Karena Nabi tidak dihargai di kampung sendiri. Ya, saya bukan Nabi, tapi ini kampung saya. Amin. Wow. Baru dikatakan juga di kitab Mazmur, saudaraku, Mazmur 126. Mari kita baca, saudaraku, ayat 5 sampai yang ke-6. Mazmur 126 ayat 5 sampai dengan 6. 1, 2, iya. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Puji Tuhan ya. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Suatu ketika kami misi ke Kalimantan Pedalaman sudah utama 96. Ongkos kami kurang, tiba-tiba datanglah encim-encim pakai sandal yang warnanya beda-beda sudah karena sudah tua. Dia lari suraku ya, karena kami mau pergi lewat Cengkareng suraku ya. Dia lari ngejar mobil, pak. Udah salian dia udah peot-peot surat. Dikasih sangu katanya untuk sangu. Saya juga baru ngerti waktu itu sangu apa artinya. Rupanya sembako ya, supaya ada sembako di dalam sana. Dia taruh uang saudara. Dan dia bilang, ketika Bapak KKR nanti, ketika Bapak di lapangan nanti, ingat cucu saya katanya, sedang sakit, koma sekarang sudah dipulangkan. Akhirnya kami sampai di tempat, saudaraku, kami KKR, kami ingat cucunya itu, kami masih di sana, cucunya sembuh. Gak ada tepuk tangan. Itu menabur, saudara. Wah, luar biasa. Dan akhirnya seluruh keluarga ini datang ke gereja. Waktu itu masih gereja Pantekosta, saudara. Luar biasa. Jadi dampak daripada menabur, saudaraku, walaupun kita bersusah payah, walaupun kita menangis, walaupun kita sudah tidak ada harapan lagi, tapi jawaban tadi ada di dalam pujian penyembahan tadi, saudara. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Apa yang kusentuh, apa yang kuperbuat berhasil. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Nah, apa yang kita tabur, pasti kita pulang dengan sorak-sorai. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya, haleluya, haleluya. Makanya jangan bosan-bosan menabur. Haleluya. Waktu saya gembala di Grand Mall, saya bantu pendeta 30 kursi 3 karpet seperti karpet yang di bawah itu mahal. 21 kursi lagi satu gereja lain dan mimbar. Tapi setelah mereka berhasil, tidak pernah ngundang saya khotbah. Dari Siantar, saudaraku, saya bawa 38 siswa beasiswa sekolah di sekolah kitab di Lampung, saudara. Beasiswa. Dari Tanah Jawa, perdagangan, bahkan juga dari Rantau Perapat, saya bawa dengan Lorena, dengan almarhum Bapak Pendeta Pur. Sekarang mereka sudah banyak jadi ketua wilayah. Kita menabur, berbagai cara pakai Tuhan untuk menabur. Jadi menabur itu jangan hanya pikir materi, saudara. Yang setuju katakan amin.
Mereka semua berhasil jadi hamba Tuhan. Jadi saya diminta mau 15 hari KKR di Riau, saya bilang saya tolak. Karena umur saya sudah 64 tahun, tidak bisa lagi. Kemarin saya diminta ke Papua untuk KKR karena ponakan daripada gubernur. Karena sekarang Papua lagi dilanda banjir, saudara. Saya bilang saya tidak bisa, karena umur juga, saudara. Wow, itu sesuatu yang luar biasa. Kita menabur. Apa saja karunia talenta yang ada pada kita akan menerima 100 kali lipat, 100 kali ganda, apapun, dan kita bersorak-sorai karena Tuhan ikut andil bagian dalam apa yang kita tabur. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Markus 4 ayat 20 dikatakan, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah, ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Mengapa ayat ini dalam bahasa aslinya ada estafetnya? Karena menurut takaran hati manusia. Kalau Tuhan memberkati saudara 100 kali ganda semua, mungkin kita jadi sombong. Jadi Tuhan lihat hati kita, oh ini cocok 30 kali lipat. Ini mungkin cocok 30 gram. Ini cocok 60 kali lipat. Ini cocok 100 kali ganda. Jadi Tuhan memberkati kita bukan untuk ogah-ogahan, tetapi untuk kemuliaan Tuhan dan penggenapan janji Tuhan. Maka ada asli tafsiran ayat ini, kok ada 30 ya? Apa Tuhan tidak adil? Amin. Bapak kasih 5 juta, si A 5 juta, si B 5 juta, si C 5 juta. Tapi yang si D 100 kali ganda, yang si B 60 ganda, dan si A 30 ganda. Kenapa? Itu takaran hati, saudara. Kalau dikasih semuanya 100 kali lipat. Wow. Wah. Kalau di Afrika dapat pewahan begini, wah loncat-loncat mereka, saudaraku. Apa sih kok 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat? Kita mau nih 100 kali lipat, amin? Amin? Tapi menurut takarannya, haleluya, menurut kebutuhannya. Saya juga pikir kenapa Tuhan kok pilih kasih ya? Kok ada yang 100, ada yang 60, ada yang 30, sama-sama nabur. Rupanya konsep hati kita Tuhan yang lihat. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya, haleluya. Maka kita kembali kepada ayat, saudaraku ya, haleluya. Ya. Ada beberapa hal yang kita harus terima di dalam konsep penaburan ini, saudaraku. Ya. Camkanlah 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ada amin ya. Terpesona, kagum. Selama ini saya menabur sedikit. Makin sedikitlah rekening saya. Ya, camkanlah ini. Ya, ada ayat ya. 1, 2 ya. Camkanlah ayat ini. Kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Camkanlah ayat ini. Apa arti camkanlah? Kadang-kadang bahasa Indonesia kadang-kadang kita keluar terus tapi jemaat nggak ngerti, padahal saya juga kurang ngerti apa artinya camkan. Apa artinya camkanlah? Apa sih? Apa? Coba yang ini dulu. Apa arti camkanlah? Apa arti camkanlah? Apa? Pikirkanlah. Yang di sini? Perhatikanlah. Oh, di sini? Sama. Di sini saya tidak tahu. Apa? Tahu. 1, 2 ya. Camkanlah. Kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Camkanlah ini. Maksudnya apa? Yang ini itu apa?
orang yang menabur saotik, seletik, hasilnya sedikit. Camkan itu ya. Hafal dulu. Camkanlah ini. Orang yang menabur saotik atau sedikit, seletik, hasilnya. Nah, ada yang bagian kedua ya, koma kan, akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak, camkan itu. Orang yang menabur banyak, apa? Mana lebih enak? Hah? Untuk menabur benih, kita harus bercucurkan air mata, tapi hasilnya tetap bersorak-sorai. Yang setuju katakan amin. Tetapi camkan ini, hafalkan ini, ingat ini. Ada warning ketika kita memberi. Memberi waktu sedikit, ya sedikitlah waktu Tuhan untuk kamu. Kamu bekerja, bekerjalah. Tetapi kalau kamu berdoa, yang bekerja siapa? Kalau kita berdoa, yang bekerja siapa? Loh, kok takut, kok ragu? Kalau kita berdoa, yang bekerja siapa? Nah itu tahu. Berdoa buat, jangan jauh-jauh dulu lah penuain deh, yang itu tuh, yang 200 yang di atas sana. Yang bekerja siapa? Tuhan lepaskan jiwa-jiwa. Kita berdoa, dia yang bekerja. Jadi jangan agak remeh dengan doa. Amin saudara. Tabur air mata, tuai jiwa-jiwa. Ya setuju katakan amin. Tabur materi, tabur jiwa-jiwa. Menuai jiwa-jiwa. Ya setuju katakan amin. Tuhan kasih kita karunia dan talenta. Saya baru khotbah 30 menit. Saya tabur dengan hal pewahyuan ini, akan saya tuai pewahyuan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Kalau kita berdoa, yang bekerja siapa? Kenapa malas berdoa? Morning prayer hanya 60 orang, 70 orang. Kalau kita berdoa kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, apa saja yang kusentuh, apa saja yang kulakukan, berhasil dan beruntung. Yang bekerja siapa? Kok makin apa? Yang kalau kita berdoa yang bekerja siapa? Kita tahu Tuhan menjawab doa kita. Kita tahu Tuhan menyembuhkan kita. Kita tahu Tuhan memberikan kita sampai hari ini sehat walafiat. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Itu hasil doa siapa? Hasil doa gembala, hasil doa kita, hasil doa diaken, hasil doa pengerja, hasil doa kita semua. Sehingga hari ini semakin banyak jiwa-jiwa dilepaskan karena doa-doa, dengan doa puasa, dengan doa puasa, dengan doa puasa, dengan berdoa dan berdoa dan berdoa. Sehingga kita lihat ke depan, di atas sana banyak jiwa-jiwa dituai. Menabur benih, menabur air mata, menabur waktu, semuanya. Dikatakan saudaraku, camkanlah ini. Nah kalau sedikit air matanya datang, ya 2-3 orang lah jiwa-jiwa datang. Sedikit tuh. Nah kalau kita semua ini, air mata keluar dari sini, dari sini, dari sini, dari Tuhan, tolong Tuhan. Itu gerah prima, semua ke sini. Itu Tuhan jalan ke sini Tuhan. Lepaskan dalam nama Yesus. Itu buang anggrek ke sini Tuhan. Mau kelas kakap ke, mau kelas teri ke, mau apa, datang ke sini. Karena identik penuaian bukan hanya jiwa-jiwa, tapi juga 100 kali ganda. Berkat, berkat, berkat. Gak semangat dengar berkat ya. Kalau kita sadar kita berdoa, Tuhan yang bekerja, mulai hari ini kegerakan doa. Karena banyak ke depan ini tugas kita. Doa untuk Natal, doa untuk misi, doa untuk pembangunan, doa untuk semuanya. Banyak kegiatan Natal supaya semuanya bukan hanya rutinitas, tapi untuk kemuliaan Raja di atas segala Raja. Ya setuju katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya dan jangan sedih hati atau karena paksaan sebab Allah mengasihi
orang yang memberi dengan sukacita. Jujur nih, tiba-tiba saya ingat nih. Jujur, mohon maaf. Kalau budaya 13 menit lagi. Memang angka 13 itu memang mengerikan sekali. Tapi Alkitab berkata, Ishak menabur kaya makin kaya dan sangat kaya. Maka angka 13, dengarkanlah doa saya ini. Mohon maaf kepada jemaat. 1 tahun 52 minggu. Amin. Kolekte kita sekali memberi berapa? 5.000? 5.000? Jangan pura-pura nggak tahu. Berapa? Sekali memberi berapa? Pura-pura nggak tahu ini. Padahal sarjana semua ini. 1 tahun 52 minggu, amin. Kok nggak tahu? 1 tahun 52 minggu, amin. Setiap minggu kolektif kita berapa? 5.000, amin. Oh, ada yang 2.000? 2.000 kali 52 berapa itu? 104.000 1 tahun kita kasih sama Yesus yang disalib ini. 2.000 tiap minggu kali 52 berapa? Berapa? Pura-pura. Kalau masalah uang pura-pura. Hilang kumulaunya itu ya. Berapa? 1 bulan berapa minggu? 4 kali 5.000 setiap ibadah. Berapa? 20.000. Untuk siapa? Tuhan. Gaji Bapak Ibu 20 juta. Oh enggak, amin kan? Makanya besok personel langsung naikkan gajinya karena dia sudah bersaksi di gereja gitu kan. Tuhan kasih kamu 20 juta tiap bulan, 10 juta tiap bulan. Tapi kamu kasih sama Tuhan hanya 20.000 1 bulan. 1 tahun hanya berapa? 52 kali 5.000 berapa? Oh pura-pura gak tahu ya. Berapa? Jawab dulu, saya gak mau selesai ini, gak apa-apa lah. Berapa? 1 tahun kita kasih sama Tuhan kolekte berapa? Halo? Berapa kolekte kita kasih sama Tuhan? Setiap bulan kita kasih cuman berapa? 20.000. Terbuka kan? Entah Anda tersinggung, entah dompet saudara juga kepanasan, terserah. Wow, 52 kali 2.000 per minggu berarti 104.000 1 tahun. Bapak Ibu keluar makan, bukan promosi, makan mie pangsit di sana, pakai bakso, pakai sotoi sampai segala macam, pakai saus sambal serot. Tuh makan segala macam 50.000 saus segala macam kan. Sampai di rumah mencret karena bahasa 50.000 sekali makan, tambah Coca-Cola, Fanta segala macam. Tapi di gereja tiap minggu 2.000, datang ke gereja 2.000, berubah lagi udah Oktober, tetap 2.000. Mau Rasul Paulus hot pakai tetap aja 2.000 lah, 2.000. Turun Rasul Paulus datang 2.000. Mau Natal ke tetap 2.000. Haleluya. Amin apa amin nih? Padahal dikasih Tuhan kita, anak kita sehat, cum laude, gratis beasiswa. Wow, anak-anak kita sehat, sakit flu pilek, doa dalam sembuh, datang Peljam besok sembuh. Tapi tetap aja ke gereja. Minggu pertama 2.000, minggu ketiga 2.000, minggu keempat 2.000, minggu kelima 2.000. Sampai amin saya bilang kalau enggak di stop 2.000, terus 2.000 minggu kedua sampai Oktober, November, Desember tetap 2.000. Yesus sudah mau datang, bodoh amat tetap 2.000, tetap 2.000. Saya minta Rasul Paulus turun. Udah lewat 5 menit, tetap aja 2.000. Wow. Amin. Amin. Sampai udah paradigma loh ini, dapat pewahyuan paradigma, tetap aja 2.000. Penuaian besar-besaran akan menuai kaya-kaya, tetap aja 2.000. Entah itu 5.000, oke 10.000 sekali masuk kontak, 52 kali 10.000 berapa? Cuma 520.000 1 tahun. Amin. Wah besok ini laporan nih Banda sama Pak Sugini, nggak usah undang itu orang katanya. Saya tahu betul. Tapi kalau kita buka pewahyuan seperti ini, setan gatal saudaraku. Supaya kita tetap dengan paradigma yang lama.
Padahal siapa yang menabur banyak akan menuai banyak. Tetapi tidak dengan paksaan, karena Allah ikut menabur. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. 2 Korintus pasal 9:8 dikatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam sebagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang yang miskin kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Dan yang terakhir, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membagikan syukur kepada Allah. Dan oleh karena kami, sebab pelayanan kami kasih itu berisi pemberian itu bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, mencukupkan orang-orang gereja, mencukupkan cuma kegiatan-kegiatan di gereja, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Tepuk tangan kepada Allah kita, haleluya. Haleluya. Jadi memberi juga menabur, mengucap syukur. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, haleluya.